Salam, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pater Adi Tiala SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Rabu 21 April 2021. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda hari ini merenungkan sabda Yesus yang mengatakan bahwa siapa yang percaya kepada Dia, semua yang percaya kepada Dia, dan semua yang hidup dalam sukacita pewartaan, mereka semua ini tidak pernah akan terbuang. Semuanya akan menerima hidup yang kekal. Kebahagiaan di surga kelak menjadi milik mereka ini. Saudara dan saudariku seiman, sesudah Yesus menyampaikan bahwa Dialah roti hidup yang turun dari surga, dan siapa yang percaya, siapa yang datang kepadanya tidak akan lapar dan haus lagi. Sesudah menjelaskan tentang dirinya sebagai roti hidup, Yesus melanjutkan dengan menjelaskan tentang Dia yang adalah utusan Bapa untuk karya penyelamatan dunia, dan bahwa semua yang percaya kepadanya semuanya diberikan oleh Bapa sendiri. Dan mereka ini, mereka yang diberikan Bapa pada Dia, mereka yang percaya pada pewartaannya, pada Dia yang adalah Mesias, yang adalah utusan Allah, termasuk kita pada zaman ini, tidak akan dibuang, tidak akan hilang, akan dibangkitkan untuk menikmati kehidupan yang kekal. Saudara dan saudari, kehidupan kekal milik kita karena kita punya iman. Iman itu ditanamkan oleh Tuhan sendiri dalam hati kita. Oleh karena itu, iman itu adalah anugerah, rahmat buat kita. Saudara dan saudari, dua hal penting yang bisa kita renungkan secara lebih lanjut. Yang pertama, seperti yang baru saya katakan, iman itu adalah anugerah, hadiah terindah dari Tuhan, sehingga kita boleh beriman pada Dia. Kita boleh percaya pada putranya, Dia yang diutus oleh Allah, dan kita boleh menjadi murid putranya itu. Kita boleh mengikuti jalan kemuritan. Kita boleh menyapa Dia sang guru. Karena itu kita harus bersyukur atas iman itu. Iman harus disyukuri, saudara dan saudariku. Dan karena iman itu harus disyukuri, maka supaya iman itu menjadi tetap hidup, iman itu harus diwartakan. Diwartakan dalam contoh hidup sehari-hari, dalam hidup Kristiani kita sehari-hari. Itu yang pertama. Iman yang adalah anugerah, hadiah terindah dari Tuhan, harus disyukuri. Dan cara mensyukuri itu lewat mewartakan. Mewartakan lewat apa? Mewartakan lewat hidup Kristiani kita, lewat perkata dan perbuatan kita. Yang kedua, karena iman yang terus hidup dalam diri kita lewat perkataan dan perbuatan kita, maka kita akan selalu berharap, penuh pengharapan akan kehidupan kekal itu. Kehidupan kekal menjadi milik kita, for sure. Kita selalu mempercayainya itu karena kita punya iman akan Tuhan Yesus. Saudara dan saudari, ingat, hidup kekal dijanjikan Tuhan buat kita. Bapa yang memberikan hidup kekal itu buat kita. Dan untuk itu kita harus tetap dan terus hidup dalam iman. Saudara dan saudariku seiman, tidak mudah untuk sungguh beriman
di tengah dunia saat ini, di zaman ini. Ada begitu banyak cobaan dan tantangan yang akan menghadang orang-orang yang sungguh mau beriman pada Tuhan, yang sungguh mau menunjukkan contoh bagaimana hidup beriman itu. Ada begitu banyak cobaan dan tantangan. Tetapi kita harus ingat satu, bahwa kita harus tetap kuat. Kita harus tetap kuat dan kita harus terus menaikkan syukur karena iman kita itu. Syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada kita. Supaya apa? Supaya dengan perasaan syukur itu, kesetiaan, komitmen akan terus terjaga dalam diri kita untuk sungguh menjadi murid-murid Tuhan, untuk sungguh lewat perkataan dan perbuatan kita mewartakan Tuhan, agar kelak nanti hidup kekal menjadi milik kita semua. Yakinkah kita akan hal itu? Mampukah kita? Mampukah kita mewujudkan iman kita itu yang adalah anugerah terindah itu? Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih dan syukur atas segala kasih cinta yang kami terima daripadamu. Bantulah dan tolonglah kami agar terus setia dan terus berkomitmen dalam memperteguh iman kami padamu, dan dalam mewartakan itu, mewartakan iman kami kepadamu dalam hidup kami setiap hari. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Saudara dan saudariku, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih. Segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.